Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel dalam acara Bincang Buku bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Dan hari ini sore ini kami akan membincang buku Kabar Buruk dari Langit karya Gusmu Muhyiddin M. Dahlan. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita masuk bincang-bincangnya, kami ingatkan ke teman-teman yang belum subscribe ke channel kami, boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang. Kalau mau juga tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Dan jangan ketinggalan like-nya, plus komen kalau ada kritik, saran, ataupun request buku yang akan kami review. Oke. Stay tune di Anggun Ihsan Channel. Pandang istrinya lagi. Istri si pengelmu ini. Yang namanya Zora. Ya. Dan memang aneh sekali tokoh yang diciptakan ya. Tokoh yang ditampilkan oleh Gusmu ini aneh. Si pengelmu ya jatuh cinta kepada seorang biarawati. Ya, itu setelah perjalanan panjang dia. Setelah perjalanan panjang dia, perjalanannya itu panjang sekali, melewati banyak sekali peristiwa. Ya, peristiwa. Kemudian dia istilahnya semakin mendekati hakikat sehingga agama itu sudah melampaui batas-batas fikih. Sehingga dia ketika muncul di satu katakanlah katedral ya, di dalam ada biarawati, dia jatuh cinta, ya kan? Oleh kepala biarawati. Ini memang agak syarat dengan kontroversi. Jadi ditantang. Kalau kau memang mencintai dia, ya tinggalkan agamamu. Orang ini dia tinggalkan. Iya. Dia bersedia dibaptis ya, pindah agama. Padahal dia sudah pengelmu ya, ilmu agamanya sudah tinggi, tasawufnya sudah tinggi. Iya. Dan sudah tantangan kedua. Apa ya tantangan kedua? Bakar kitab sucimu. Kitab sucinya dibakar demi untuk mendapatkan cinta si biarawati tadi. Setelah itu apa lagi? Makan makanan yang diharamkan, dia makan, sehingga 3 tantangan ini dia lewati hanya untuk mencintai si biarawati. Nah kalau kita melihat ya, kalau dari sudut pandangan agama Islam ya, contoh khususnya perbuatan ketiga hal-hal yang ini hukumnya berdosa besar ya. Yang pertama, keluar agama itu murtad ya, dosanya tidak diampuni. Kemudian yang kedua, membakar kitab suci, wah luar biasa tumpukan dosanya itu kan. Kemudian memakan makanan yang diharamkan oleh agama. Tantangan ketiga itu, kalau memang kau berani ya, kau bisa mencintai seorang biarawati. Dia lakukan tiga dosa menurut fikih, dia lakukan demi cinta terhadap itu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang tasawuf ya, di sudut pandang yang non fikih, ini ya ada mungkin pendapat yang mengatakan ini mulia karena dia dia memasuki batas dunia kemanusiaan tapi meninggalkan dunia agama. Nah ini adalah satu titik pandang yang ekstrim dalam keberagaman itu yang dia gugat ini. Ya, tapi sekali lagi ini fiksi ya, yang mengajak kita berpikir bagaimana kalau seandainya ada orang yang seperti itu ya, karena pengalaman keagamaannya yang mengarahkan dia, misalnya petunjuk langsung dari Tuhan yang melalui Jibril, saking cintanya kepada seseorang yang mungkin yang berbeda agama ya, sampai dia harus mengorbankan agamanya, mengorbankan kitab sucinya dan mengembangkan ajaran-ajaran lain. Itu adalah satu, seandainya ya, kalau misalnya seperti itu, bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Jadi itu bukan berarti
si pengelmu itu benar. Bukan berarti seperti itu. ya. Kalau dari sudut pandang fikih itu sudah salah, itu sudah berdosa besar. Iya, setidaknya kita diajak berpikir. Diajak berpikir. Dari membaca Dari ini membaca ini kita diajak diajak berpikir. Bagaimana kira-kira kalau seperti itu? Iya. Misalnya ada seorang yang menempuh perjalanan spiritual dan misalnya bisikan ilahi ya, bisikan spiritual kepada dia, cintai orang itu kau, tapi dari pihak orang itu mengatakan kau harus melakukan dosa besar ini sama dia, tapi petunjuk tetap lari ke sana. Ya itu ya, jadi itu semacam ajakan kita untuk berpikir, bukan untuk ditindaki serius. Misalnya apakah ini berdosa atau tidak? Jelas berdosa lah. Ya kan? Jadi Ya. apa peristiwa-peristiwa yang dilalui pengelmu ini semuanya menarik. Semuanya menarik. Terutama ada dua yang membuat saya sangat membuat saya selalu terpikir-pikir. Itu masalah pertama, sewaktu pengelmu ini masih muda. Waktu dia menikah dengan biarawati itu kan dia sudah tua, umurnya sudah sekitar 70-an atau berapa ya, pokoknya dia sudah orang tua lah, tapi jatuh cinta ke gadis muda. Nah, bagaimana dengan masalah dia membawa Jibril ya, dan Jibril itu menurut dia itu adalah Jibril tapi bentuknya anjing, dia bawa masuk sholat Jumat ya kan, atau apa sholat Jumat, dia bawa masuk ke masjid. Nah, di situ mulai iya, jadi mulai di situ dia dihakimi. Awal pertama dia mulai dihakimi situ karena dia membawa anjing itu. Tapi dia bela, katanya jangan dipukuli atau jangan diapa-apakan anjing ini, karena anjing ini adalah kawan saya, anjing ini adalah Jibril. Gitu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, itu kan begini, si tokoh ini dia mengenal sekali Jibril. Ya kan? Dia mengenal pada saat perjumpaannya itu. Jibril ini kan dia adalah ruh. Jadi dia ruh, nanti dia berubah wujud ya. Dia beda-beda. Pertama dia ditemui oleh si pengelmu dalam sosok manusia yang dikatakan di sini dia juga seperti dirimu. Ya, dia punya dua mata, dia punya satu hidung dan satu mulut, dua telinga dan sebagainya. Itu dia awal perjumpaannya. Kemudian yang dia tahu ciri-cirinya itu si Jibril ini matanya yang biru, ada biru ya, kebiru-biruan, dan dia sangat mengenal identitas itu, dia sangat mengenal ciri-ciri itu. Kemudian ada bintik-bintik biru di sayapnya, pokoknya serba biru, rambutnya biru. Seperti itu ya. Dan begitu akhirnya ya, setelah itu Jibril tidak ada ya, dia mencari-cari Jibril di sungai itu, di sungai-sungai tempat pertama kali tidak. Begitu muncul sesosok anjing, dia langsung bercerita kepada si pengilmu bahwa saya Jibril. Kalau dia lihat, oh matanya biru, wah pasti ini Jibril. Sudah betul. Tapi dia masuk ke dalam tubuh seorang anjing, seekor anjing ya. Dia masuk ke tubuh seekor anjing, dan anjing itu dia bawa masuk ke masjid. Ya. Coba bayangkan bagaimana reaksinya orang yang sementara sholat Jumat dia bawa anjing masuk. Di situ dewan apa lagi? Pokoknya dewan ulama. Ya. Mempersoalkan dia. Kemudian dia katakan, tidak, ini Jibril. Ini adalah Jibril. Sudah. Tidak, itu anjing, kau gila. Ini Jibril. Oh, itu luar biasa. Apa maksudnya imajinasinya Gusmu dalam liar sekali. Dalam menulis ini ya, itu melampaui melampaui batas-batas apa ya. Jadi jadi kalau kita baca ini secara serius memang kita jangan. Ya, sebenarnya jangan. Tapi kalau kita membacanya dengan santai ya, ditemani ini minuman, kita makan sambil makan kacang, pisang goreng dan sebagainya. Ini ceritanya ini lucu sekali ya. Bagi kita mungkin ini lucu ceritanya karena sampai segitunya ada tokoh yang digambarkan sampai segitunya. Iya, kalau orang-orang sini kan bilang pasti itu orang gila. Ya, tapi kita tidak bisa salahkan pendapat yang seperti itu karena setiap orang berhak. Cuman kalau saya ya secara pribadi dan kita mungkin
ini kita tetap letakkan konteksnya pada fiksi. Jadi ya Anda perlu baper lah dalam membaca itu, Anda perlu baper. Nah, kecuali dia buku serius, buku akademik, dan dia mengajukan cerita-cerita seperti ini, membenarkan kisah-kisah seperti ini, nah itu baru boleh dipersoalkan, boleh didebat dan sebagainya. Ini juga boleh dikritik, terbuka dikritik. Ya kalau teman-teman boleh mau ditanyakan ke penulisnya langsung. ya, kalau teman-teman mau bikin surat terbuka atau bikin kritikan, ya bisa tulis resensinya, komentari ini novel. Artinya kita memperlakukan buku dengan apa ya, dengan terhormat ya, dengan yang wajar saja ya kan. Ini kan diproduksi dari, ini produksi wacana dari ini dari pikiran dengan keadaan yang serius ya, dengan pikiran yang sungguh-sungguh. Masa kita respon dengan hal-hal yang kasar ya? Mestinya kita perlu bikin tandingan atau bikin kritikan dengan cara yang sehat ya, seperti itu. Misalnya kita bikin semacam surat ya, yang di dalamnya poin-poin tentang kritik terhadap ini. Jadi kita membicarakan karya ini dengan cara-cara yang terhormat. Kalaupun kita tidak suka misalnya ceritanya ya kan, membahayakan generasi muda dan sebagainya, tetapi kita bisa membuatnya dalam bentuk yang baik. Misalnya bukunya ini tidak salah, tapi isi di dalamnya yang mengandung. Jadi tidak perlu dibakar, bukunya tidak perlu dibakar. Ya seperti itu. Tapi dikomentari dalam bentuk tulisannya, silakan saja. Jadi seperti itu. Ada lagi barangkali analisis gender di dalam ini. Jadi ada juga gugatan ya tentang pemuka agama yang poligami dan memiliki istri simpanan, itu juga tidak luput dari perhatiannya Gusmu ya. Tetapi dia tidak menggugat misalnya hukum fikih, bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya berpoligami dan lain sebagainya. Tidak, dia tidak melihat dari sudut pandang itu, tapi dia lebih melihat kepada bagaimana perasaannya si perempuan yang dipoligami ya. Ada juga yang waktu dia sudah naik di apa itu ya. Jadi dia melihat tarian-tarian itu kan, itu ada salah satu yang waktu awal saya baca, saya masih belum mengerti kan maksudnya apa tarian-tarian itu, tapi setelah dibaca lagi kedua kali, oh maksudnya itu ada tarian-tarian itu. Jadi ada nanti teman-teman bisa baca, dari teman-teman bisa pahami sendiri dari perspektif teman-teman sendiri bagaimana maksudnya itu. Ya, ada tarian kehidupan menari. Dia menari dengan apa, diajari oleh seorang perempuan menari. Ya. Dia untuk mencapai puncak gua apa ya, gunung apa itu, yang tempatnya nanti akan pergi berhalwat ya, dan dia menjadi seorang begawan orang apa ya, apa istilahnya, menjadi petapa agung yang santer di masyarakat. Konon masyarakat yang dia tinggalkan pasca dia diusir karena membawa Jibril ke dalam masjid yang dalam sesosok anjing itu, dia diusir dari kampung, dia melakukan perjalanan spiritual, kemudian dia mengawini seorang biarawati, dan itu tercium juga oleh masyarakat sehingga dia dicari-cari, ingin dihakimi, tapi dia sudah di atas gunung dan terkenal sebagai seorang guru spiritual. Dia ini banyak murid-murid yang datang ingin berguru kepada petapa agung ini. Berguru kepada dia, tapi murid-murid yang pulang itu ya bagaimana saja, kalau murid ya pasti membawa pengaruh dari ajaran-ajaran guru, sehingga sang guru dicari oleh laskar-laskar agama itu ya. Kemudian ingin dihakimi. Kalau di sini disebutnya tentara Tuhan. Ya, tentara Tuhan. Dia dicari tentara Tuhan, kemudian nanti akhir hayatnya
dia mengakhiri hidupnya, di tiang gantungan, dan dia wafat tepat pada tanggal 14 Februari. Iya. 14 Jadi ada apa? Jadi awalnya ini kita jadi membayangkan Al-Halaj ya. Contoh itu Al-Halaj. Ya. Jadi dia hidup seperti Al-Halaj, tapi mengakhiri hidupnya seperti. Kemudian dia menjadi seorang yang apa? Bukan lagi Al-Halaj. Kalau Al-Halaj masih dalam batas tasawuf Islam. Ya. Tapi dia ini sudah melewati batas-batas itu. Dia sudah menjadi guru spiritual yang umum ya. Melewati batas-batas agama tadi. Dia wafat pada dia itu kan mati di tiang gantungan itu pada tanggal 14. Dan kemudian ceritanya itu tidak berakhir di situ. Ceritanya itu masih menceritakan tentang istrinya yang mantan biarawati itu. Nah, jadi yang mantan biarawati ini juga banyak dia mengkritik orang-orang yang sudah membunuh. Dia sebut membunuh suaminya, kan? Gitu. Jadi dia bilang, jangan lagi panggil saya dengan nama itu. Dia ingin dipanggil dengan namanya dia dahulu waktu dia masih Nasrani. Jadi jangan panggil saya dengan nama itu. Kemudian bagaimana kalau dipanggil dengan nama yang waktu masih di dunia biara? Tidak mau juga dipanggil dengan nama itu. Panggil saja saya dengan nama Valentina anti anarki. Tapi itu ya. Jadi Valentina anti anarki ini lucu sekali. Iya, jadi kita kayak membayangkan akhirnya si pengelmu ini adalah yang dinarasikan dalam cerita Valentine Day itu ya, setiap seorang jadi pikiran yang jadi bernama kesana. Valentino ya. Iya. Kok dia akhirnya jadi jadi cerita Valentine. Tapi agak sedih juga pas bagian-bagian akhirnya itu, ya kan? Agak sedih dan agak mengerikan, agak ngeri. Caranya dia diakhiri, caranya orang-orang Dewan Ulama itu mengakhiri hidup si Jadi Begawan ini. Agak sadis pokoknya. Kalau yang sudah bagian-bagian akhir itu sudah agak sadis. Penyiksaan, disiksa dulu. Jadi kita menyarankan ya untuk membaca bukunya ini, dan tetap kita dalam kesadaran bahwa ini adalah novel supaya jangan larut ya, jangan emosi, karena ini adalah sebuah ajakan. Dan jangan ditiru. Jangan baper, jangan emosi, dan jangan ditiru. Maksudnya menulisnya ditiru, tapi sebagai tokoh di dalamnya ini jangan, karena sekali Anda meniru ini bukan hanya bermasalah terhadap pribadi Anda, tapi bermasalah dengan masyarakat ya. Kita bermasalah dengan masyarakat orang lain. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita terhadap orang lain. Ya, sama seperti orang lain. Ya, sama seperti kita tidak mau juga dipaksa orang lain untuk berkeyakinan sama dengan mereka. Jadi itu saja ya bincang buku kita pada sore hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih sudah menonton video kami. Oh iya, jangan lupa kalau teman-teman mau baca bukunya, beli bukunya, bisa atau bisa langsung ke IG Warung Arsip ya, Warung Arsip. Itu teman-teman bisa menemukan buku ini, Kabar Buruk dari Langit, dan beberapa karya fiksi ya, karya novel sastra yang ditulis oleh Gusmu juga ada yang paling fenomenal itu Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur, dan itu sudah kami bincang. Sudah kita bincang di awal-awal. Iya, bincang buku kedua. Bincang buku kedua, teman-teman bisa langsung cari. Dan ada juga bukunya Adam Hawa, dan itu sudah kami bincang juga, bisa teman-teman cari. Dan dia selain itu Gusmu ini terkenal sebagai seorang penulis esai ya. Iya, penulis esai. Ada bukunya Inilah Esai. Ya, pengarsip. Pengarsip. Ada bukunya Inilah Resensi, dan banyak lagi buku-buku yang lain. Itu bisa teman-teman lihat di Warung Arsip. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang buku ini. Mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan ya. Yang jelas teman-teman harus beli bukunya dan baca,
Dan kalau memang ada yang kurang berkenan, itu teman-teman bisa langsung sampaikan kritik apapun itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman, dan like-nya juga, plus komen kalau memang ada yang kurang berkenan terhadap review buku kami ya. Bisa silakan langsung di kolom komentar. Dan kami ucapkan selamat membaca, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.